Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyantai. Sehat? Santai. Selalu santai. Niki kula jan saking griya berarti bati rudut, Gus. Ora takon. Apa sing ngomar sing ngendi mon. Lah, kesana kopine. Sehat, Mok? Alhamdulillah. Saya sehat. Istri saya juga sehat. Pripun istrine juga? Duitnya sehat. Oh. Lah gue bojo siji ke jan. Dan jenengan kok kayaknya mboten pusing itu. Lah gua ngapa pusing sih? Istri berapa, Gus? Ngapa tahun kayak gue? Lah nggih. Saya tuh gundah gulana. Cirene nek bojo lebih kang siji sunnah. Napa laras niku? Ya bener. Tapi siji wae mumbah. Tapi kok jenengan kelihatan nggak pusing. Lah gue pusing-pusing gue ngapa wong kabeh wis diatur kok ya. Pripun? Sing pusing apa nih? Masalah apa? Masalah rezeki apa masalah apa wis? Pusingnya nang apa? Ya pertama manusia. Yang pasti kebutuhan, apalagi ya kan makin kesini kebutuhan kan semakin meningkat. Saya ada anak Baru dua. Jenengan? Alhamdulillah baru 9. Baru 9. Ya bukan tidak percaya sama rezekinya dari Gusti Allah. Tapi kan bagaimana itu kalau saya melihat jenengan kok happy saja, pasti jenengan punya rahasia resep gitu. Untuk orang yang mungkin berani akan menambah istri lagi. Kalau saya orang ini sih gena ki resep nambah apa resep rezeki ki gena? Ayo. Naik nambah, saya berpikir tidak, Gus. Karena saya itu cinta sekali dengan itu. Waduh. Pret. Nah, yang saya bingungkan sebenarnya gini, Gus. Persoalan poligami. Apakah yang normal saya, apakah bisa adil, Gus? Konsep adil bagaimana menurut Gus? Jadi adil gue di dalam masalah cinta kasih memang nggak mungkin bisa. Walang tastati'u an ta'dilu. Kamu nggak mungkin mampu tuh bisa adil. Sampai Rasulullah bisa adil nggak, Gus? Masalah cinta nggak bisa ya. Bahkan Rasulullah pun tidak. Bahkan masalah cinta nggak bisa. Tapi itu nggak menjadi tuntutan. Yang dituntut adil itu masalah lahiriah. Misalnya iskamane nafkah batin, ya, sama nafkah lahir. Yang jadi tuntutan itu nafkah lahir. Misalnya 1 bulan 1 juta yang tua, yang muda 1 juta juga. Tapi kalau masalah cinta itu nggak bisa dibohongi lah. Kanjeng Nabi pun ketika sakit kan minta dirawat di rumah Aisyah. Paling nom itu. Minta apa? Izin kepada istri yang lain. Minta izinnya dirawat di rumah Aisyah. Jadi kalau masalah adil, masalah cinta itu nggak bisa. Tapi seringkali seperti ini, Gus. Ayatnya jelas sih. Tadi yang saya sampaikan walan tastati anta jubain nisa walau harastum. Meskipun kamu berusaha dengan keras
untuk berbuat adil di antara istri-istri kamu nggak akan mungkin. Tapi itu akhirnya dipelesetkan oleh sebagian orang yang nggak tahu tafsir Quran, Nggih. sehingga mengatakan nggak boleh poligami Karena tidak bisa adil. karena bisa adil. Karena syaratnya poligami harus Adil. adil dengan dalil ayat itu. Oh. Ya. Padahal ayat itu larinya ke masalah cinta itu, perasaan lah. Jadi kalau perasaan memang nggak dibohongi lah. Cuma nyusun jangan tanya ke saya lebih berat yang kemana, jangan tanya ini privasi. Ya Pak, ini tidak bisa adil. Iya, Tapi kalau- seringkali begini Gus, wanita-wanita lah, kalau ditanya setuju nggak dengan poligami, kebanyakan wanita pasti tidak setuju. Karena ya itu, mereka merasa terbagi cintanya dan sebagainya. Jadi seolah-olah memang keras sekali menolak poligami. Bahkan ada seorang dai kondang dulu kan Gus, wah fansnya ibu-ibu semua, dia beristri lagi bubar gitu. Ya. Itu sebelum saya jawab pertanyaannya, saya mau memberi saran mungkin kepada para dai atau mubalik. Kalau bertanya harus hati-hati. Kalau bertanya, Misalnya begini, ibu-ibu setuju apa enggak? Itu saya mohon jangan bertanya seperti itu. oh, pasti nggak setuju. Karena pasti mereka jawabannya nggak setuju. Oh iya. Padahal konsekuensi mereka kalau nggak setuju apa? Iya. Quran kan? Iya. Berarti mereka nggak setuju dengan Quran. Quran. Quran kok nggak Iya, disetujui? iya. Itu kan bahaya, bisa kafir. Jadi saya sarankan kepada para dai, Dirubah pertanyaannya. pertanyaannya jangan begitulah. Telepon. Gus. Ya misalnya dikasih tahu jawabannya dulu sebelum ditanyakan. Ya. Misalnya begini, silahkan kalau bisa adil. Ya. Atau tidak setuju kalau tidak adil. Nah, gitu. Ditambah Akhirnya dulu. tidak mengingkari Quran. Iya, nggak mengingkari. Tapi kalau langsung tidak setuju itu bahaya. Bisa mengingkari Quran. Jadi poligami itu backingan Quran ya. Ya, Quran. Quran. Tapi ya itu tadi, yang namanya wanita gitu kan, wanita kan nggak jarang lah mau mengalah. Kedua, waktu kan nabi, gitu kan. Artinya tidak setuju. Kalau untuk nabi setuju semua, tapi untuk orang-orang umum, kebanyakan wanita itu lah cara meyakinkan wanita. Ya. Ya, Aduh, aku tergoda nih. kasih tahu apa enggak ya? Ya kan minta resep Yang kepada yang jelas. sudah sukses. Yang jelas itu pendidikan wanita itu juga sangat mendominasi dalam bab ini. Artinya kalau terutama si tua ya, kalau dia basic pesantren itu Samitna, abokna. akan beda dengan yang bukan pesantren. Tapi tidak mesti sih. Tertutup Iya, kemungkinan. iya. Nggak menutup kemungkinan yang bukan pesantren juga bisa. Jadi itu pendidikan lah, pendidikan di keluarganya, lingkungan keluarga. Misalnya orang tuanya atau kakeknya poligami, Iya. terus dia melihat kesehariannya, bagaimana orang tuanya berpoligami, kemudian istrinya bagaimana, itu kan akan membuat karakter tersendiri bagi anak tersebut. Iya. Jadi sudah tidak aneh, Iya, tidak merasa caranya poligami itu sesuatu yang harus dihindari, harus iya. Terus terang itu pernah ada dokter, Iya. dia Cinta apa? bukan. Lah, dia pernah itu menghubungi saya. Iya. Menghubungi saya, orang Jakarta ya. Dan mohon maaf ini,
dia mau dipoligami. Kenapa? Karena dia melihat kakaknya itu dipoligami dan hidupnya enjoy saja gitu loh. Jadi ketika mau dipoligami pun dia mau. Cuma setelah saya telusuri ada beberapa alasan lah yang saya nggak jadi gitu. Iya. Jadi ya itu karena lingkungan mungkin lingkungan. Oh berarti ini Gus, salah satu artis kita itu pun juga ada tuh, bahkan ada lagu yang populer itu, jadikan aku yang kedua. Nah, itu jadinya itu syariat ya. Lagu syariat. Tapi ini Gus, kenapa Sayyidah Fatimah tidak mau dipoligami? Itu keterangan dari mana itu? Nah, keterangan dari mana itu? Ya saya pernah mendengar. Tapi kan pada saat Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah kan tidak poligami kan Sayyidina Ali? Kalau itu saya nggak tahu saya. Mengapa beliau nggak mau saya nggak tahu. Kalau memang itu alasan beliau loh, saya nggak tahu itu. Pernah ada yang menginformasikan bahwa ini kan rujukan wanita, otomatis kan wah putri Rasul saja tidak dipoligami karena putri Rasul mengajukan syarat kalau mau bersamaku maka tidak boleh poligami. Apakah itu untuk wanita diperbolehkan pada saat sebelum menikah mengajukan syarat itu? Ya boleh sih, boleh Berarti ya? Boleh saja. Tapi bukan berarti mengingkari hukum poligami. Ya bukan mengingkari. Boleh saja. Mensyaratkan demikian. Kalau zaman sekarang namanya itu perjanjian pranikah perjanjian pranikah. Berarti dulu Sayyidah Fatimah melakukan itu gitu sih. Ya wallahu alam. Nggak tahu saya. Nah, tapi kalau saya pernah dengar jenengan pernah nulis buku yang judulnya Poligami ala Rasulullah atau bagaimana sih? Saya kasih judul, itu kan buku saya buku terjemahan. Aslinya itu judulnya bahasa Arab, Subhat wa Batilu Khalal Zaujati Rasul. Dalil-dalil lemah seputar beberapa istri Rasulullah. Jadi itu intinya isinya buku itu menangkal kaum orientalis lah. Tuduhan-tuduhan mereka tentang poligami Rasul. Yeah. Itu saya kupas di situ. antara lain yeah. Rasul kan pernah menikah dengan bekas atau janda dari anak angkatnya Zaid kan. Yeah. Nah, itu kan ramai itu. Yeah. Ternyata kan Rasul diperintah oleh Allah. Memang diperintah oleh Allah. Yang bernama Zainab. Iya, jadi bukan kok karena dia senang atau karena dia suka atau karena Rasulullah mencintai itu. Bukan, tapi karena perintah Allah. Ya, rumor yang beredar kan Rasulullah melihat Zainab ketika ketika itu Rasul langsung cinta, langsung gandrung gitu loh. Rumah yang malah merusak rumah tangga anaknya. Iya, padahal nggak seperti itu. Padahal itu anak angkat gitu. Anak angkat Zaid bin Harithah kan anak angkat. Berarti menikahnya Rasul juga termasuk akan terciptanya sebuah hukum. Iya. Itu terjadi, berarti itu kalau nggak salah hukum kodifikasi ya Pak ya. Haji pernikahan untuk membuat undang-undang. Undang-undang bahwasanya anak angkat itu bukan seperti anak asli. Karena zaman jahiliyah itu anak angkat seperti anak asli. Misalnya meninggal dapat warisan begitu loh. Nah ini kata anak kupon sekarang itu akhirnya
kaya anak asli anak asli Muasani. dapat warisan. Lah zaman jahiliyah kan seperti itu. Akhirnya dihapus dengan pernikahan Rasulullah dengan Zainab. Zainab itu. Salah satu isi buku itu. Berarti karena memang si Zaid itu adalah anak angkat. Iya. Terus ketika Sayyidah Aisyah menikah dengan Rasul kan waktu umur 7 tahun. Masyhur itu, Gus. Masyhur. Lah, Ada yang ngomong 9 tahun. Yang masyhur berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun lah, 9 tahun kan dukhulnya, dauknya. Lah, kan rumor yang beredar kan, wah Rasulullah menikah anak kecil begitu kan? Apa namanya itu ya? Kalau pedofil. Pedofil, kayak Syekh apa itu? Uji. Uji. Padahal kan bukan seperti itu. Dalam buku saya diterangkan bahwa Rasulullah itu dapat gambar dari malaikat Jibril. Dapat Gambar itu di daun. Jadi malaikat Jibril bawa daun dari surga. Di dalam daun itu ada wajahnya. wajah Siti Aisyah. Makanya kalau sekarang ada apa foto-foto gambar itu Itu ada potret nih. lah gemian malah nenggodong loh aja. Nenggodong loh. Oh, makanya itu Sayyidah Asia lebih membanggakan dirinya kepada istri-istri lainnya bahwa Iya. wajahnya sudah diciptakan terlebih dahulu. Iya, jadi malaikat Jibril mendatangi Rasulullah, kemudian meminta atau menyampaikan salam dari Allah dan menyuruh Rasulullah supaya menikah dengan wanita yang ada di gambar ini. Sementara Rasul kan nggak tahu kan ini gambar siapa, kan nggak tahu. Wong masih 7 tahun ya, terus di dalam apa daun ini gambarnya siapa nggak tahu. Akhirnya Rasul tanya-tanya para sahabat loh, dan ada yang paham, oh ini putihnya Abu Bakar. Siddiq. Akhirnya Abu Siddiq dipanggil kan, panggil, saya disuruh Allah sudah mengawinkan saya dengan putri kamu di langit 7. Dan sekarang ia menyuruh saya untuk menikah dengan putrimu. Benar kan ini Putrimu. putrimu ya? Benar. Akhirnya dinikahkan. Ya Tapi kan? kawin gantung. Maksudnya Ya dinikahkan kan masih 7 tahun. kan nggak apa-apa. Menikah anak masih kecil kan nggak apa-apa. Secara agama loh ya. Iya. Secara agama loh, kalau bukan negara loh. Iya. Kalau pemerintah memang syaratnya harus berapa sekarang ya? 18 atau 17 ya. Iya 17. Ya, ya. Kalau secara agama kan nggak apa-apa menikahkan anak kecil. Nah, kemudian setelah dinikahkan oleh Abu Siddiq pulang ke rumah, terus menyuruh Sayyidah Aisyah supaya membawa wadah korma, membawa korma ya diwadahi ya, tolong ini bawa ke Rasulullah. Akhirnya dibawa ke Rasulullah oleh Sayyidah Aisyah. Karena ben kenalan. Ya, itu sudah sah itu, sudah sah dari istrinya. Lah, ketika sampai di Rasulullah, mohon maaf, hanya ini yang bisa saya sampaikan, saya berikan. Dalam buku saya diterangkan itu Rasulullah memegang bagian tubuh Sayyidah Aisyah. Bagian tubuh. Ya. Kemudian Sayyidah Aisyah kan nggak tahu sudah dinikahkan. Sayyidah Aisyah marah. Ya mungkin cara Jawa ya Saru gitu. oh sawu jere nabi jere apa njawili wong wadon. Lah ternyata pulang kan, lah begitu pulang terus lapor kepada ayahnya Abu Siddiq. Abu Siddiq menjawab, wahai putriku, ketahuilah bahwa kamu sudah saya nikahkan dengan Rasulullah. Sudah saya nikahkan dengan Rasulullah. Lah begitu mendengar sudah dinikahkan dengan Rasulullah, perasaan yang tadinya benci langsung menjadi cinta. Langsung cinta. Berarti bohong ya kalau pada pandangan pertama cinta ya. Ya. Pada sentuhan pertama. Allah alam.
Umur berapa Gus? Rasulullah itu umur berapa? Waktu itu Waktu menikah dengan kalau Aisyah nggak salah 50-an lah, 50 tahun. Ya, 50 tahun. Berarti memang tidak punya putra dari Sayyidah Aisyah ya? Nggak punya. Oh iya, iya. Berarti bukan pada pandangan pertama. Jadi Allah ya Allah maha muqallibul qulub, maha membolak-balikkan hati. Yang tadinya benci langsung jadi Cinta. Itu. Ya sudah cinta menjadi makin rindu. Ya, Tapi amin. memang susah Gus. Memang jenengan ikut top lah. Bisa 2 itu sudah luar biasa. Jadi ya next sunah ya telur. Ini ada kepengenan nambah apa enggak? Hah? Ya terus terang. Kalau ada yang mau. Tapi memang seringkali ya itu tadi bahwa poligami jelas di Quran dan itu menjadi syariat, tidak boleh dibenci itu. Iya. Cuma memang susah sekali. Istri saya itu saking cintanya sama saya. Jadi kalau saya bicara tentang poligami itu langsung moodnya rusak Gus. Jadi itu repot ya. Jadi ya kalau bicara laki-laki sih mesti kepenginan ada, tapi apalah daya Gus. Ini bukan termasuk lemah iman kan Gus kalau nggak berani poligami. Ya, itu sih hanya jenengan yang tahu ya. Tapi artinya total dari poligaminya Rasul di dalam buku tersebut berapa Gus? Istri Rasul 11 lebih, 11-an. apa ada yang diceraikan betul? Ya ada, terus tapi di anu lagi di nikah lagi seperti itu. Yang putrinya Sayyidina Umar itu, Hafsah itu pernah, tapi kemudian dirujuk kembali. Kalau Sofia Gus itu katanya dari Yahudi Gus. Itu kan jadi Juwairiyah ya, Juara atau Ya. Sofia? yang Juwairiyah ya. Di Juwairiyah. Jadi Sofia juga itu kan anaknya kepala suku lah, kepala suku. Begitu kalah kan terusan perang, kalah terus menjadi bagiannya kalau nggak salah itu sahabat itu sahabat pokoknya menjadi salah satu bagian sahabat. Kemudian ada sahabat yang lain protes, Nabi itu kan anaknya kepala suku, itu nggak layak kecuali untuk panjenengan. Oh, karena pimpinan gitu. Iya, akhirnya dinikahi oleh Nabi. Dan dalam buku saya itu diterangkan pada hikmah itu dari zaman dulu itu kalau jalinan kekerabatan terutama antar suku itu luar biasa, bisa membawa suku-suku atau keluarga yang lain, misalnya menikah dengan suku apa gitu, itu bisa Berarti lebih kepada syiar gitu. syiar, bukan hanya menuruti syahwat, tapi untuk syiar begitu. Nah, keutamaan atau mungkin pahala, nah, ini mungkin bisa diambil dari hadis atau Quran bagi wanita yang mau di poligami itu keutamanya gimana? Yang jelas kan wanita yang solihah itu menurut saya loh emang. Oh, iya. untuk ukuran saya loh, itu wanita yang mau dipoligami. Wanita yang soleha adalah wanita yang mau. Iya, kalau itu yang lain insya Allah baik semua. Sholatnya puasa nabi kabeh insya Allah. Wanita yang predikat soleha
adalah wanita yang mau Dipoligami. Kata. Jadi saya bukan mengatakan berarti kalau yang nggak mau dipoligami nggak soleha ya. Nggih. Tapi kalau mau dipoligami itu insya Allah apa untuk solehanya itu 99, lah. Tapi ada hadis atau apa yang menceritakan keutamaan itu? Yang apa? Yang menceritakan keutamaan wanita yang mau dipoligami. Nggak ada sih, saya belum pernah menemukan sih. Cuma yang jelas itu dapat ridho suami lah. Oh. Nah, kalau mau dipoligami dapat ridho suami. Padahal kalau wanita yang dapat ridho suami kan surganya kan dari pintu manapun. Oh, dari pintu. Wanita manapun, seorang istri ya yang meninggal dunia kok dapat ridho dari suaminya, itu masuk surganya dari pintu manapun. Paling itu. Jadi kalau dari spesifik ya nggak ada lah. Barang siapa mau poligami nanti itu saya nggak tahu lah ya, atau mungkin saya yang kurang belum pernah melihat. Tapi kalau dari secara umum itu bahwa yang dipoligami berarti dapat ridho suami. Tapi untuk khususnya Banyumas, Gus. Jadi jenengan kan termasuk salah satu di Banyumas ini yang berani berpoligami. Kenapa kok banyak yang tidak berpoligami? Berarti kan artinya anu kecing. Itu tergolong orang yang istiqomah mungkin. Istiqomah dan setia. Bukan. Oh, setia. Istiqomah itu singkatan. Kenapa nih? Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Oh, kalau di luar rumah. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Iya, istiqomah. Berarti istiqomah juga ya, Ke? Iya. Artinya memang selalu menarik kalau membahas poligami. Ya ada istilah wong lanang gue ya kayak kucing gitu kan. Artinya Apa kepriye maksudnya itu? Istilahnya mana pindang ya kepengen pindangin kaya. Atau benar sih enggak sih Gus? Istilah laki-laki itu kalau otaknya dibuka itu ya isinya wanita gitu. Tapi kalau kalau perempuan kalau dibuka isi kepalanya itu adalah emas Raja Brana gitu. Itu kata siapa itu? Apa? Kata Ya itu siapa? ada Pepatah apa gitu. gitu. Jadi Apa kata bijak apa Jadi yang jelas ya. Ketika saya lanjut. Ketika saya kan resmi nih poligaminya Pengadilan Agama. Ketika saya sidang di PA, itu kasus yang paling banyak di Pengadilan Agama, kasus perceraian. Setiap hari minim itu 40 kasus dan semua kasus perceraian. Artinya apa? Setiap hari banyak janda-janda. banyak Peluang. Artinya apa? Banyak wanita yang menjanda. Banyak loker. Nah, kemudian saya juga pernah membaca sebuah artikel ya. Itu ketika saya mondok dulu tahun mungkin tahun 2000-an ya. Itu untuk satu laki-laki itu jatahnya sebenarnya wis 10 wong. Tahun itu. Nah, untuk tahun sekarang ya berarti mungkin bisa lebih. Nah, Bisa lebih. sampai kalau dari penelitian itu jatahnya sampai 10 berarti saya tidak langsung ini tergugah untuk meminta resep poligami itu seperti apa. Ya, gini, saya pun agak-agak ngeri-ngeri sedap ini karena ya ditonton istri saya gitu. Cuman ya ini bukan jadi ibadah buat lainnya lah. Resep poligami, Gus.
Yang pertama meminta pada Allah. Pertama. Pertama, doa. Saya itu terus terang sebelum poligami itu hampir setiap waktu saya minta. Jaluku cuma Ya Allah, ya. Saya jawakan ya. Iya. Waktu saya doanya bahasa Arab loh, cuma saya jawakan. Iya. Yang intinya begini, ya Allah, berilah aku istri lagi yang kau ridhoi. Berilah aku istri lagi yang kau ridho. Itu bahasa Indonesia, Gus. Ya. Dan yang diridhoi oleh istri saya. Yang diridhoi oleh Allah dan diridhoi oleh istri saya. Dan diridhoi oleh semua orang. Itu bukan termasuk pengkhianatan gitu. Bukan. Kan ya. Malah itu penghormatan. Oh, penghormatan. Iya, siap. Karena dengan mau dipoligami kan surganya ngetepet. Ngetepet. Iya. Banter banget. Yang pertama itu meminta kepada Allah. Minta pada Allah. Pertama itu. Yang kedua ya nggak munafik lah ya, cari ya. Oh, ikhtiarnya mencari. Ya. Ikhtiar mencari. Kemudian setelah dapat yang itu siapa, ya, misalnya tek kayak, jangan lupa sholat dulu. Oh, kalau sudah minta petunjuk. Nah, Ya Allah, tadi saya menikah lagi dengan ini baik apa enggak? baru melihat saja. Yes, atau iya. atau sudah mulai kenalan apa dulu apa bagaimana? Ya sambil berjalan. Oh. Nah, itu Penelitian lagi, Gus. minta. Kalau emang baik, ya kalau emang sholatnya Segerakan. baik, terus tanya dia mau apa enggak. Kalau dia mau, ya tentunya kan, lah ini bagian sulit ini. Nah, Mau atau enggak kan, urusannya. karena dia kan tahu saya sudah bersuami, Nggih. kan nggak semudah menerima ketika Nggih. Jadikan aku yang kedua gitu. Iya kan, nggak semudah ketika menerima ketika bujangan. Nggih. Itu bagian sulit. Nah disitulah kita perlu doa-doa khusus. Oh, berarti ada amalan khususnya. Ada yang khusus. Ya. Nah itu doa juga, nah, doa. Nah, lah tapi yang ini nih nggak usah ini nanti Konsowan deh, Pak. iya sonde. Doa khusus biar mau ya. Dan tentunya juga istri nggak semudah itu menerima. Yang pertama. Yang pertama, maka kita juga harus menjaga perasaan dia. Alon-alon. Dan disinilah sihir yang halal beraksi. Wah, sihir yang halal. Iya, ada sihir yang halal. Betul. Kalian baru dengarkan sihir Iya. halal. Sihir yang halal. Sebenarnya. Sihir yang halal itu memahabbahi istri. Istri pertama. Iya. Untuk ridho. Pokoknya istri kita doain biar dia benar-benar cinta pada saya. Is kemana mau doa khusus ora masalah. Kue namanya sihir halal ini. Karena membuat istri semakin cinta. Nah, intinya kondisi apapun, meskipun jadi kedua, istri yang pertama tetap mau. Pak, ini istri pertama untuk makin cinta, suaminya akan membagi cinta. Iya. Yang pertama ya doa ya kepada Allah. Nah, mungkin itu juga nggak instan, perlu beberapa tahun. Jenengan jeda dengan istri kedua berapa tahun? Kalau boleh tahu. Mungkin anak saya kedua berarti 2000. Saya nikah kan 2002. Anak saya kedua itu 2006. Berarti 6 tahun, 4 tahun. 4 tahun lah. Iya. 6 tahun gitu. Enggak. Istri saya, anak saya yang ketiga. Anak saya yang ketiga itu berarti 2010. Jenengan menikah? Iya. 2013. 2013. Yang kedua loh. Jadi pertama doa minta kepada Allah. Kedua ya otomatis cari sasaran loh. Nah, Tentunya tapi bagian dengan- sulit itu ya. Iya, dengan doa-doa khusus.
Kemudian istri yang kedua, yang pertama di Mahabain. dia disihir sing halal untuk biar kondisi apapun dia tetap cinta itu kan. Itu yang ketiga. Ya. Selanjutnya, terus kalau mau yang apa? Yang resmi ya yang minta tanda tangan ke yang istri pertama. Tanda tangan, minta tanda tangan. Ini juga bagian tersulit ini. Makanya saya tadi katakan ada sihir halal biar mau. Ya mau. Jadi minta tanda tangan istri yang pertama, kemudian tanda tangan kepala desa. Kemudian surat pernyataan juga di atas materai. Istri pertama dan calon istri kedua. Itu harus ada tanda tangan di atas materai. Berarti yang kedua sudah oke, tinggal istri pertama kudu. Iya. Saya rasa itu malah. Tapi kalau tidak pakai izin istri pertama boleh nggak Gus sebenarnya? Ya boleh, cuma kan itu jadinya sir, bukan nggak lewat pemerintah. Terang-terangan. Iya, nggak lewat pemerintahan. Kalau cuma sir sih gampang. Berarti itu ya syaratnya, resepnya itu. Apa ada lagi? Yang ketiga. Ya setelah itu tinggal ke pengadilan agama lah. Dan di pengadilan agama itu nanti sangat banyak sekali pertanyaan itu. Banyak sekali. Antara lain, kamu akan ditanya alasan apa, kenapa berpoligami, dan alasannya harus diterima oleh pengadilan. Harus terima. Antara lain yang diterima ya, istrinya nggak bisa hamil atau apa namanya mandul. Itu alasannya bisa diterima. Antara lain lagi, syahwat suami terlalu besar. Loh, Kambing terus. Itu termasuk alasan yang diterima. Nah, syahwat suami terlalu Ya, besar. terlalu besar. Kemudian nanti akan ditanya juga penghasilan kamu berapa sebulan. Kalau penghasilannya belum mencukupi, Tidak diterima. nggak diterima. Jadi harus persiapan. Tidak harus rekayasa ya. Nggak boleh ya. Itu waktu dijawab itu saya waktu ditanya itu saya juga dulu kesulitan. Karena saya kan ya sampai tahu sendiri saya kan pengangguran. Gajinya berapa kan nggak tentu kan. Ketika ditanya itu saya bingung dulu. Lah kamu gajinya per bulan berapa? Saya tuh waktu diam itu. Diam. Karena nggak tahu ukuran bisa. Tapi malah apa? Dari hakimnya malah bertanya. Malah yang menawarkan. 3 juta. Nah, gitu. Malah bilang begitu. 3 juta. Terus saya bilang, ya 3 juta. Ketulu. Padahal ya waktu itu ya mungkin sudah lebih mungkin. Apakah konsep jenengan berpoligami itu karena memang melihat ya tadi yang dikatakan karena dari pihak keluarga kan bapaknya itu kan juga beristri lebih dari satu. Oh iya, tadi juga saya juga lupa. Saya kan waktu itu masih punya bapak ya. Saya juga minta izin kepada bapak. Karena prinsip saya kalau tanpa ridho orang tua saya nggak akan jalan melangkah. Bahkan mertua saya juga minta izin. Iya. Jadi bapak saya mendukung, alhamdulillah. Karena waktu itu bapak ditanya sama hakim kan, hakimnya kan kesini langsung ditanya, terus bapak setuju, ya setuju saja. Karena di sini kan banyak santri saya kan cantik-cantik Pak Hakim. Nanti khawatir nanti anak saya ini apa-apa ya. Jadi didukung. Iya. Didukung karena pelaku juga gitu. Ya kan. Tapi jenengan resep ini minta ke bapak apa memang ikhtiar sendiri? Lah dunia apa ya?
Ya inilah resep bagi teman-teman yang ingin berpoligami, bahwa pertama meminta ridho kepada Allah, Iya. kepada istri, kepada orang tua. Setelah itu Mertua nyari juga, mertua. mertua. Menarik nih Gus poligami gitu kan. Tapi mas saya belum berani kok Gus. Saya mau ngomong seperti ini supaya saya nggak ditanya pas pulang nanti. Jadi mohon maaf ya, kalau yang terjadi sekarang itu kan banyak sekali kasus-kasus nyun sewu nih. Saya nggak mengatakan orang lain lah ya, maksudnya orang yang bukan santri, yang santri saja. Iya. Katakanlah nyun sewu naudzubillah min dzalik. Semoga kita semua terhindar. Amin. Banyak sekali, maaf, ustadz mencabuli santrinya kan. Iya. Dan Terjadi itu banyak. berita itu bukan 1-2. Efeknya apa? Santrinya bubar, Iya. Marwah ulama jadi jelek. jelek. Ya, itu salah satu yang saya perjuangkan. Memberi contoh loh kepada teman-teman loh. Sampai mungkin yang paling baru kemarin yang di Jombang itu kan, yang pondoknya dibubarkan. Sudah ribuan santri loh hancur gara-gara masalah ini. Pencabulan. Poligami solusinya. Poligami solusinya. Terus di daerah Banyumas kita sering dengar lah, Iya. sering dengar. Lah karena sang kiai itu kan hiburannya apa sih ya? Mau gitaran ya nggak pantas. Paling ya udut ngopi. Ya, paling udut ngopi lah, udut ngopi tok ya bosan udah suwe. Hiburannya istri itu. Mau joget-jogetnya ora patut lah. Iya. Plesir-plesir ya ora patut. Nah, iya. Setelah poligami kan otomatis dikaruniai anak banyak. Supaya ini juga minta saya supaya tidak khawatir. Artinya kan ada istilah banyak anak banyak rezeki. Iya. Itu kata bijak seperti itu. Tapi faktanya gitu. Duwe loro telu be umete minta ampun. Paling jenengan 9 kok katanya enggak. Itu dikuatkan untuk anak itu bukan menjadi sumber penderitaan atau bagaimana. Jadi banyak orang itu memahami makna, tapi tidak masuk di sini. Dia tahu loh, Asmaul Husna salah satu asma Allah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Dia tahu Ar-Razzaq maha pemberi rezeki, tapi nggak nyampe sini. Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki, maha pemberi istri. Al-Wahhab, Al-Wahhab maha pemberi, kan? Tapi hanya sebatas di sini loh, tapi nggak nyampe sini. Jadi dia ragu-ragu. Saya tuh yakin, apalagi kalau sampai ayat ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa pada Allah, maka pasti akan dikasih solusi, makhrajan. Jadi solusi itu bukan hanya lahiriah tok. Misalnya banyak pengangguran, bagaimana kita buat lapangan pekerjaan, bukan hanya itu. Tapi solusi ada solusi batin juga, yaitu takwa. Kalau orang takwa, jelas dikasih jalan keluar. Warzuqhu min haitsu la yahtasib. akan dikasih rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Itu pasti itu. Berarti itu sistem afirmasi gitu. Jadi Penyuwunan. ya mungkin itu kurang-kurang sampai sini lah. Kalau saya pegangannya itulah. Makanya enjoy saja dalam hidup karena Enjoy ada yang saja. maha pemberi rezeki, Iya. ada yang maha pemberi istri ya gitu. Nah, Berarti kesimpulannya poligami adalah solusi. solusi. Berarti kalau untuk yang
sebaiknya tentang poligami tidak kontra ya Gus, tapi kalau tidak melakukan tidak mengapa. Tidak mengapa. Tapi kalau ya jangan benci juga, karena itu juga ajaran Quran. Jangan dibenci lah. Apa mungkin seperti pete Gus, nggak suka baunya jangan benci petenya. Iya begitu. Nah, berarti dai-dai tidak boleh mengatakan setuju, gitu tidak boleh. Gitu. Iya, harus hati-hati kalau bertanya. Oke Gus, ini saya juga siap-siap mau pulang nih. Cari apa? Ya mencari terusan nanti di luar ini saya minta sihir yang halal tadi. Bareng. Golet.